Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2, kelompok yaitu media dan sumber belajar. Kami akan membuat video pembelajaran yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat kita beralih ke materi yang pertama yaitu pengenalan bilangan bulat bagian A. Pengenalan. Nah, pada pengenalan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat. Misalnya contohnya adalah diberikan garis bilangan bulat, yaitu diberikan garis bilangan di mana itu nilai tengahnya adalah 0. Kita pindah ruas ini 1, kita pindahkan lagi itu 2, belakangnya tambah jadi 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan yang sebelah kirinya adalah minus 1, lagi minus 2, lanjut minus 3. Nah, bilangan bulat terdiri dari yaitu bilangan bulat positif. Ini bilangan bulat positif. Dan ini termasuk bilangan bulat negatif. Dan ini termasuk adalah bilangan bulat 0 atau titik tengah dari kedua garis bilangan. Bilangan bulat positif terdiri dari kelipatan 2, yaitu 2 bilangan bulat positif yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini termasuk bilangan bulat positif. Positif genap. Dan ada juga termasuk bilangan bulat positif ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini termasuk bilangan bulat ganjil. Nah, sedangkan bilangan prima ada juga disebutkan adalah bilangan bulat prima, yaitu apabila dia tidak bisa dihabis membagi dengan dirinya sendiri, hanya bisa habis dibagi dengan dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi 1, yaitu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah bilangan bulat prima. Nah, kita pindah ke yang kedua, yaitu operasi bilangan bulat bagian B, yaitu operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat terdiri dari 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan keempat adalah pembagian. Kita beralih ke yang pertama dulu, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat, misalnya kita ingin mengoperasikan bilangan bulat A, misalkan bilangan bulat A ditambah B, maka perlu disepakati bahwa bilangan pertama dan B disebut bilangan kedua. Selanjutnya aturan operasi pada penjumlahan adalah sebagai berikut.
Contohnya, misalkan kita berikan B plus A. Misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka A ditambah B sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Ini merupakan sifat A, sifat komutatif. Berlaku sifat komutatif. Contoh lain, kita berikan nilai A plus B yang dimana A-nya itu adalah A sama dengan 3, nah, B-nya B sama dengan minus 4. Cara hitungnya itu kita buat garis bilangan melangkah dari 0 kita melangkah 1, 2, 3, dan ini merupakan bilangan dari A ditambah minus 4. Minus 4 berarti kita melangkah 4 kali ke sebelah kiri. Berarti 3A 3 minus 1 minus 2 minus 3 dan ini minus 4. Di sini adalah minus 1. 4 kali melangkah ke kiri, hasilnya adalah A tambah B sama dengan 3 ditambah minus 4 sama dengan minus 1. Baik, cukup sekian. Mungkin dari pengurangan bilangan bulat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan. Nah, di sini kita misalkan ingin melakukan operasi P dikurangi Q. Perlu disepakati bahwa P disebut bilangan pertama dan Q disebut bilangan kedua. Nah, untuk operasi pengurangan sendiri itu memiliki aturan. Aturan pertamanya yaitu buat anak panah bilangan pertama dengan pangkal di 0. Nah, aturan yang kedua yaitu buat anak panah bilangan kedua dengan ujung di ujungnya bilangan pertama. Nah, aturan terakhirnya yaitu hasil pengurangan kedua bilangan ditunjukkan dengan anak panah dengan pangkal 0 dan berujung di pangkal bilangan kedua. Nah, ini berlaku untuk syarat yaitu syarat pertama itu A, min A ditambah min B itu hasilnya itu min A ditambah B. Nah, untuk yang kedua yaitu A dikurang min B, maka hasilnya itu A tambah B. Nah, untuk contohnya yaitu ia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, ia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Nah, soalnya yaitu berapakah pasang sepatu yang dimilikinya sekarang? Nah, kan awalnya dia mempunyai 6 sepatu, terus dia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berarti 6 dikurang 2. Kita tulis angka 6 sejauh angka 6 ke sebelah kanan. Kita bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 6 satuan. Makanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu karena dikurang berarti berbalik ke arah kiri. Kita kurang sebanyak sebelah kiri sebanyak 2 kali karena dikurang 2, maka 1, 2, maka hasilnya itu 4. Jadi jumlah sepatu yang dimilikinya sekarang setelah memberikan sepatu kepada sepupunya yaitu adalah 4 buah. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian operasi bilangan bulat. Nah, perkalian ini sendiri yaitu merupakan penjumlahan secara berulang. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu contohnya soalnya yaitu suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung
Di sini juga sama, yaitu 6 kita tambah sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Itu 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya itu 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, kita langsung saja ke contoh 1. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Nah, sekali melompat jauhnya itu 3 satuan. 3 satuan. Nah, tupai ini telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Pertanyaannya itu berapa kali tupai telah melompat? Nah, penyelesaiannya kan di sini tuh sudah diketahui bahwa tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri. Otomatis itu adalah berada di sebelah kanan atau di bagian negatif, bilangan negatif. Nah, kita tulis sebelah kiri, di sebelah kiri 0 itu sebanyak sampai min 15. Terus di sini sekali melompat tupai itu jauhnya 3 satuan. Maka lompatan yang pertama itu dia berhenti di titik min 3, lompatan kedua min 6, lompatan ketiga min 9, lompatan keempat min 12, dan lompatan terakhir itu min 15. Nah, kita dapat tulis misalkan T itu adalah lompatan tupai. Itu sama dengan min 15 dibagi 3. Itu sama dengan 5. Sebenarnya walaupun kita tidak memakai ini, kita sudah mengetahuinya di sini. Kan sudah dijelaskan bahwa jauhnya 3 satuan. Mungkin kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 5 lompatan. Atau kita dapat tulis itu T sama dengan 15 dikali 1/3. Maka T-nya 15. Nah, jadi tupai telah melompat itu sebanyak 5 kali untuk sampai di titik min 15 di sebelah kiri 0. Sebanyak lompatannya itu 3 satuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dan saya, yaitu mengenai sifat-sifat bilangan bulat, di mana sifat-sifat bilangan bulat ini memiliki 3 sifat, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu sifat komutatif, di mana sifat komutatif ini hanya berlaku pada 2 operasi saja, yaitu pada operasi penjumlahan dan perkalian. Pada operasi penjumlahan, di mana berlaku A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Untuk contohnya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Ini tidak akan merubah nilainya, walaupun kita balik, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Untuk yang kedua yaitu pada operasi perkalian, di mana pada operasi perkalian berlaku A dikali B itu sama dengan B dikali A. Sebagai contohnya yaitu 4 dikali 5 akan sama dengan 5 dikali 4. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini hanya berlaku pada 2 juga, yaitu pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat asosiatif ini akan sama apabila A ditambah dalam kurung B ditambah C akan sama hasilnya dengan A dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contohnya yaitu 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 4 dalam tambah 3. Ini akan sama saja, tidak akan merubah nilainya. Untuk pada aplikasi yang kedua yaitu pada operasi perkalian, yaitu A dikali dalam kurung B dikali C akan sama hasilnya dengan A dikali B dikali C. Contohnya yaitu 2 dikali 4 kali 3 akan sama hasilnya apabila dalam kurung 2 dikali 4 dikali dengan 3.
Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat ini hanya berlaku pada operasi perkalian terhadap penjumlahan dan pada operasi perkalian terhadap pengurangan, di mana A dikali dalam kurung B tambah C akan sama hasilnya dengan A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Sebagai contohnya yaitu contoh dua dikali 5 tambah 6 itu sama dengan dalam kurung 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 6. Selanjutnya pada yang kedua yaitu pada operasi perkalian terhadap pengurangan, di mana A dikali dalam kurung B kurang C itu akan sama hasilnya dengan A dikali B dikurang A dikali C. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya, di mana contohnya yaitu contoh 2 dikali dalam kurung 6 dikurang 3 akan sama hasilnya dengan 2 dikali 6 dikurang 2 dikali 3, yaitu 2 tambah 3 2 kali 6 ini 6 2 kali 6 12 2 kali 3 6 ini juga 6 ini 6, jadi hasilnya sama. Mungkin itu saja apa yang sempat saya sampaikan.